Pernahkah kamu berdiri di tepi pantai selatan dan merasakan angin laut seolah membawa bisikan dari dunia lain? Nama Nyai Roro Kidul bukan sekedar legenda. Ia disebut-sebut sebagai Ratu Lautan Selatan yang selama ratusan tahun menjalin perjanjian rahasia dengan para raja Jawa. Benarkah raja-raja Mataram dari Penambahan Senopati hingga Sultan modern memiliki hubungan gaib dengannya? Atau ini hanya kisah lama yang dibubuhi mistis? Kali ini kita akan mengungkap kisah yang telah tertanam dalam budaya Jawa selama berabad-abad. Kisah yang tak hanya memikat tapi juga serat pesan kehidupan. Siapkan dirimu karena kisah ini akan membawamu menyelami batas tipis antara dunia nyata dan dunia goib. Segalanya bermula dari sebuah kerajaan besar yang kini hanya tersisa dalam catatan sejarah dan cerita lisan kerajaan Pajajaran. Di masa lampau, ketika dunia masih penuh dengan keajaiban dan manusia hidup berdampingan dengan alam, hiduplah seorang putri jelita bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri dari Prabu Siliwangi, raja yang termasyhur akan kebijaksanaan dan kekuatannya. Dewi Kadita adalah anak yang dicintai rakyat karena kecantikannya yang luar biasa dan kelembutan hatinya. Namun, sebagaimana kisah tragis para putri dalam legenda-legenda lama, keindahannya justru menjadi awal dari penderitaan panjang. Permaisuri raja yang bukan ibu kandung Kadita dikuasai oleh rasa iri dan dengki. Ia menginginkan anak kandungnya sendiri menjadi pewaris tahta. Maka ia menyewa dukun sakti untuk mengutuk Dewi Kadita dengan penyakit kulit yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuh sang putri dipenuhi luka dan borok. Wajahnya berubah menyeramkan. Tak hanya rakyat yang terkejut, sang raja pun tak sanggup melihat penderitaan anaknya. Dalam tekanan batin dan rasa malu, Prabu Siliwangi akhirnya mengusir Dewi Kadita dari istana. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang putri muda, dibuang dari rumahnya sendiri dalam keadaan sakit dan tak berdaya. Dewi Kadita pun mengembara ke arah selatan, menuruti suara hatinya yang memanggil-manggil dari kejauhan. Hari demi hari, ia berjalan melewati hutan belantara, gunung, dan lembah. Sampai akhirnya ia tiba di tepi laut selatan yang luas, liar, dan memikat. Ombaknya bergemuruh seolah menyambut kehadirannya. Dengan penuh rasa putus asa, Dewi Kadita berjalan ke tengah laut. Ia tidak tahu apakah dirinya akan mati atau diselamatkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia manusia. Namun lautan tidak menelannya. Sebaliknya, lautan menyucikannya. Air asin membasuh tubuhnya, menghilangkan kutukan yang menodai kulitnya. Ia diselimuti kabut gaib, dan perlahan tubuhnya berubah. Dari seorang putri yang tersakiti, ia menjelma menjadi sosok sakti nan agung, Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Sejak saat itu, lautan menjadi kerajaannya. Ia tidak lagi hidup sebagai manusia biasa, tapi sebagai makhluk gaib yang penuh kuasa, menjadi harmoni antara alam, manusia, dan dunia spiritual. Cerita ini tak hanya menjadi kisah dongeng bagi masyarakat Jawa, tapi berkembang menjadi kepercayaan yang kuat. Banyak yang percaya bahwa Nyai Roro Kidul bukan sekedar legenda, melainkan entitas nyata yang hingga kini masih menjaga wilayah Laut Selatan dan hadir dalam berbagai peristiwa penting yang menyangkut kerajaan Jawa. Ada yang mengatakan ia bisa muncul dalam wujud perempuan cantik bergaun hijau, melayang di atas ombak, atau hadir dalam mimpi mereka yang punya hubungan spiritual dengannya. Ia bisa menjadi pelindung atau pembawa peringatan. Namun di balik kisah mistis ini tersimpan pesan penting tentang kekuatan wanita yang mampu bertahan di tengah penderitaan, bangkit dari keterpurukan, dan menemukan jati dirinya di tempat paling gelap sekalipun. Nyai Roro Kidul adalah simbol dari transformasi, dari korban menjadi penguasa, dari sakit menjadi sakti, dari diusir menjadi dihormati. Dan inilah awal dari kisah panjang hubungan antara dirinya dan para raja Jawa. Setelah menjelma menjadi Ratu Lautan Selatan, nama Nyai Roro Kidul tak hanya berhenti sebagai legenda di tepi ombak. Ia tumbuh menjadi bagian penting dari narasi kekuasaan di tanah Jawa. Bukan sekedar cerita rakyat, tapi menjadi unsur spiritual dalam dunia politik dan kerajaan. Terutama
dalam hubungan gaibnya dengan Raja-Raja Mataram. Legenda ini bermula sejak masa penebahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Dalam banyak cerita, penabahan Senopati dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan batin luar biasa. Saat sedang bertapa di pantai Parangkusumo, tempat yang kini dikenal sakral, ia dikisahkan bertemu langsung dengan Nyai Roro Kidul. Dalam pertemuan gaib itu, Sang Ratu Laut Selatan menawarkan perjanjian suci. Ia akan melindungi kerajaan Senopati selama raja dan keturunannya masih menjaga keseimbangan antara alam dan kekuasaan. Hubungan ini bukan perjanjian biasa. Ia lebih dalam dari sekedar bantuan mistis. Ia adalah ikatan batin, simbol keselarasan antara manusia dan alam, dunia nyata dan dunia gaib. Perjanjian itu konon diteruskan dari generasi ke generasi. Setiap Sultan Yogyakarta maupun Sunan Surakarta mewarisi hubungan tersebut. Bahkan hingga kini, di lingkungan Keraton Yogyakarta, Nyai Roro Kidul tetap dihormati layaknya bagian dari keluarga istana. Ada ruangan khusus, upacara labuhan yang digelar tiap tahun, hingga sesajen yang dikirim ke Laut Selatan. Bukan hanya cerita, bukti kepercayaan ini bisa dilihat jelas. Di Hotel Samudra Beach, kamar 308 dijaga khusus dan tidak disewakan untuk umum. Kamar itu didedikasikan sepenuhnya untuk Nyai Roro Kidul. Di dalamnya terdapat lukisan besar Sang Ratu, bunga segar, dupa, dan tempat tidur yang selalu rapi. Banyak yang percaya beliau bersemayam di sana saat mengunjungi dunia manusia. Beberapa tamu hotel mengaku melihat bayangan wanita bergaun hijau di tengah malam, mencium bau melati yang datang tiba-tiba, atau bermimpi berbicara dengannya. Apakah itu sekedar sugesti atau pertanda bahwa hubungan antara dunia gaib dan dunia nyata memang lebih dekat dari yang kita kira? Yang menarik, Raja-Raja Jawa tidak pernah menandang Nyai Roro Kidul sebagai sosok yang menakutkan. Justru sebaliknya, ia dianggap sekutu spiritual, penjaga tahta dan perwujudan kekuatan alam yang agung. Namun seperti ke semua kekuatan besar, hubungan ini menuntut tanggung jawab. Bila dilanggar, bila alam tidak dijaga, maka bencana bisa datang sebagai peringatan. Di balik semua kabut mistis dan bisikan gaib yang menyeliputi legenda Nyai Roro Kidul, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, bahwa kisah ini sebenarnya mengandung pesan yang begitu dalam tentang manusia, tentang alam, dan tentang kekuatan jiwa yang tidak pernah padam. Bayangkan, seorang perempuan muda diasingkan, dikutuk, dan dibuang oleh ayahnya sendiri. Dalam banyak cerita, kisah seperti itu akan berakhir dengan tragedi, tapi tidak bagi Dewi Kadita. Ia tidak binasa, ia bangkit. Transformasinya menjadi Nyai Roro Kidul adalah simbol bahwa penderitaan tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Sebaliknya, rasa sakit bisa menjadi jalan menuju kekuatan. Duka bisa menjadi gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang siapa kita sebenarnya. Inilah esensi dari legenda tersebut. Bukan hanya tentang hantu laut atau kerajaan gaib, tapi tentang kebangkitan batin, penerimaan diri, dan penemuan kekuatan sejati di dalam kegelapan hidup. Lebih dari itu, peran Nyai Roro Kidul sebagai pasangan spiritual Raja-Raja Jawa juga menyampaikan pesan simbolik bahwa kekuasaan tidak boleh hanya berdiri di atas kekuatan fisik dan politik. Kekuasaan sejati adalah harmoni antara logika dan intuisi, kekuatan dan kebijaksanaan, dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Raja yang bijak adalah raja yang menyatu dengan alam, yang menghormati kekuatan di luar dirinya, yang tidak congkak di hadapan semesta. Hubungan raja dengan Nyai Roro Kidul bukan hanya hubungan gaib, tapi representasi dari tanggung jawab besar yang dibebankan kepada seorang pemimpin. Legenda ini juga bisa dimaknai sebagai panggilan bagi kita semua untuk kembali menyadari bahwa alam adalah sahabat, bukan objek, bahwa spiritualitas bukan hal kuno, tapi kebutuhan batin yang semakin kita butuhkan di zaman modern yang sibuk dan kering makna. Dan setiap orang, terutama perempuan, memiliki kekuatan dalam dirinya untuk melampaui luka dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir.
Jika kamu merasa tersentuh, tercerahkan, atau justru semakin penasaran, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya Nyai Roro Kidul benar-benar ada, atau kamu melihatnya dari sisi yang lebih filosofis? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah lain seputar misteri, sejarah, dan inspirasi dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati jika kamu mengunjungi pantai selatan, karena siapa tahu sang ratu masih mengawasi dari kejauhan. Peace out.